Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Khairon. Saya Resti. Saya Mia. Saya Novi. Saya Diki. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik dan untuk meningkatkan potensi dari peserta didik tersebut. Nah, hal tersebut itu harus sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Lalu ada ciri-ciri atau yang ditandai dari pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Yang pertama itu harus berfokus pada kompetensi. Jadi seorang guru dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus menentukan tujuan pembelajaran yang ingin diajarkan pada pembelajaran tersebut. Lalu evaluasi kesiapan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengetahui kesiapan dari peserta didik yang berbeda-beda tersebut. Nah, evaluasi tersebut bisa dilakukan dengan pretest atau tes awal untuk menentukan kesiapan peserta didik yang berbeda-beda. Lalu dari pretest tersebut, masuk ke ciri-ciri yang ketiga yaitu pengelompokan. Jadi dari pretest tersebut bisa diketahui peserta didik yang mana yang mampu mau berkembang, sedang berkembang, atau yang sudah mahir. Lalu yang terakhir adalah peserta didik aktif bereksplorasi di bawah bimbingan guru. Nah, dari pengelompokan tersebut pastikan seorang guru memberikan treatment yang berbeda-beda di setiap kelompok tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keberagaman yang ada di kelas dalam pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Jadi, seorang guru atau pendidik di dalam kelas juga harus memahami adanya keberagaman di dalam peserta didiknya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa setiap peserta didik itu memiliki keberagaman agama atau kepercayaan serta jenis kelamin. Jadi, siswa ada yang perempuan dan juga laki-laki di dalam satu kelas itu. Kemudian keberagaman yang kedua yaitu suku, bangsa, dan juga wilayah. Di sekolah negeri maupun swasta, pastinya peserta didik itu berasal dari beragam daerah. Ada yang beragam dari suku tertentu atau wilayah tertentu, dan itu pasti melingkupi seluruh wilayah Indonesia, bisa berasal dari berbagai macam daerah. Yang ketiga ada keberagaman sifat dan juga kepribadian yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Dan yang terakhir ada keberagaman gaya belajar. Setiap siswa itu pastinya memiliki gaya belajar masing-masing. Ada yang memiliki gaya belajar audio, mereka akan lebih suka belajar dengan menggunakan suara dari penjelasan guru maupun dari podcast. Yang kedua ada gaya belajar video, di mana peserta didik ini akan lebih nyaman apabila guru menyampaikan materi ajar menggunakan dengan video pembelajaran. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Anak-anak dengan gaya belajar kinestetik ini akan lebih mudah memahami materi pembelajaran jika guru menerapkan praktik secara langsung. Diferensiasi sering digadang-gadang sebagai ruhnya kurikulum merdeka, tapi apakah kita tahu bahwa terdapat beberapa teori pendukung yang mendukung adanya pembelajaran berdiferensiasi? Salah satu teori yang mendukung adanya pembelajaran berdiferensiasi bermula dari teori sistem ekologi, di mana teori sistem ekologi memandang bahwa perkembangan individu senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang berada di luar dirinya, sehingga berdampak pada perkembangan dari individu tersebut. Nah, teori sistem ekologi ini dibagi ke dalam beberapa sistem lagi. Terdapat 4 sistem di sini. Yang pertama adalah mikrosistem. Nah, teori mikrosistem ini memandang bahwa perkembangan seorang anak itu dipengaruhi oleh orang terdekatnya. Sebagai contoh, perkembangan seorang anak pertama kali akan dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, akan dipengaruhi oleh tetangganya dan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Yang kedua adalah teori mesosistem. Dalam teori mesosistem ini memandang bahwa hubungan antara mikrosistem dan meso ini memiliki keterkaitan. Sebagai contoh, seorang anak atau seorang orang tua dari anak tersebut memiliki hubungan dengan pihak sekolah. Dalam artian ada komunikasi yang terjalin antara guru dengan wali murid atau orang tua siswa.
dan juga sebagai contoh antara pihak sekolah dengan pihak instansi kesehatan untuk memantau perkembangan kesehatan dari siswa di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga adalah teori ekosistem. Teori ekosistem memandang bahwa perkembangan anak senantiasa dipengaruhi oleh kondisi keluarganya, baik itu kondisi ekonomi maupun kondisi keutuhan keluarganya, itu sangat mempengaruhi kondisinya. Sebagai contoh, anak yang harus putus sekolah karena harus bekerja akibat kondisi ekonomi keluarganya yang tidak mampu membiayai biaya sekolahnya. Ataupun contoh lain, seorang anak yang tiba-tiba putus sekolah di tengah jalan hanya karena dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah teori makrosistem. Teori makrosistem ini adalah teori gabungan dari ketiga teori ini, yaitu dia dikelilingi oleh teori mikrosistem, mesosistem, dan teori ekosistem. Nah, teori ini memandang bahwa dalam ketiga hal, baik itu lingkungan, baik itu kondisi di sekitar tempat tinggal, maupun kondisi lembaga individu atau kelompok di sekitarnya, itu mempengaruhi perkembangan seorang anak tersebut. Jadi teori ini adalah teori gabungan dari ketiga teori di atasnya. Dan yang terakhir adalah teori kronosistem, di mana dimensi waktu itu mempengaruhi perjalanan level setiap mikro dan makronya. Sebagai contoh, kita tidak bisa membedakan perkembangan anak di Indonesia dengan perkembangan anak di Amerika, karena itu tentu hal yang berbeda, baik dari segi lingkungannya maupun dari segi kondisi orang tuanya dan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih.